Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Kalian udah siap buat nonton series The Falcon and the Winter Soldier? Tapi sampai saat ini masih bingung nih sama karakter dan juga backstory dari series ini? Don't worry dan jangan pusing, karena di video kali ini kita bakal bantu kamu nih buat lebih tahu dan juga paham sama film MCU apa aja yang berhubungan sama series yang satu ini. So duduk yang manis, cari senderan yang enak dan siapin catatan kamu. Dan bareng gue Dika, mari kita belajar topik kita kali ini. Check it out. Kita mulai pembahasan kita kali ini dari film Captain America The First Avenger, di mana di film ini kita diceritakan dengan backstory dari karakter Bucky Barnes sebelum dia menjadi sosok Winter Soldier. Di mana di film ini sendiri James Buchanan Barnes atau yang kita kenal sebagai Bucky Barnes adalah seorang veteran tentara di Resimen Infanteri 107 Angkatan Darat Amerika yang berperang di Perang Dunia Kedua, sekaligus menjadi sahabat lama dari Steve Rogers bahkan sejak mereka masih kecil. Nah, dalam perjalanannya, Bucky Barnes sendiri kemudian bergabung dengan kelompok Howling Commando, pimpinan sahabatnya Steve Rogers yang pada saat itu sudah jadi super soldier dengan julukan Captain America. Setelah Captain America membebaskan Bucky dan juga unitnya termasuk Dum-Dum Dugan dan juga Gabe Jones yang pada saat itu ditahan oleh Hydra. Sampai pada akhirnya di awal tahun 1945 saat Howling Commando menjalankan misi mereka untuk menangkap Arnim Zola, ilmuwan dan juga tangan kanan dari Red Skull di kereta Snellzug IB-912, dan di misi itulah Bucky akhirnya harus mengalami kecelakaan karena serangan dari tentara Hydra yang akhirnya membuatnya terjatuh dari kereta itu ke sebuah sungai es dan tidak diketahui kabarnya lagi. Berikutnya, di film Captain America The Winter Soldier, cerita dari Bucky ini kemudian berlanjut dengan tubuh Bucky yang kemudian ditemukan oleh tentara Uni Soviet dan kemudian digunakan oleh Arnim Zola dalam eksperimennya untuk membuat tentara super bagi Hydra di program Winter Soldier, yang akhirnya membuat Bucky kehilangan ingatannya dan juga memiliki lengan prostetik metal yang super kuat. Selanjutnya, setelah mendapatkan pelatihan dari Hydra dan juga KGB, Bucky sendiri kemudian menjadi pembunuh profesional dan juga brutal andalan Hydra yang dikenal dengan nama Winter Soldier, di mana selama lebih dari 50 tahun, Bucky sudah digunakan oleh Hydra untuk membunuh berbagai macam target dan juga ancaman dalam rencana jahat Hydra untuk menguasai dunia. Sampai akhirnya setelah Bucky bertarung dengan Captain America di pertempuran Triskelion yang merupakan puncak konflik dari Hydra Uprising di organisasi S.H.I.E.L.D., Bucky di sini akhirnya bisa mendapatkan sedikit ingatannya kembali dan kemudian menyelamatkan teman lamanya Steve Rogers yang hampir tenggelam di sungai setelah pertempuran itu. Selanjutnya, setelah berhasil selamat dari pertempuran itu, Bucky sendiri kemudian mendatangi ilmuwan Hydra di Ideal Federal Saving Bank, yang adalah base dari Hydra untuk mengontrol Bucky dulu, di mana Bucky kemudian menyuruh mereka untuk melepaskannya dari pengaruh mind control dari Hydra. Dan setelah dia bisa lepas dari kontrol Hydra, Bucky sendiri kemudian mendatangi Museum Smithsonian untuk mempelajari tentang masa lalunya. Dan sejak saat itu, Bucky pun kini hidup dalam pelariannya sebagai buronan pemerintah karena kejahatan masa lalunya dan juga konflik Hydra dan S.H.I.E.L.D. di Triskelion. Tidak hanya Bucky, di film ini kita juga diceritakan dengan karakter Sam Wilson alias Falcon yang di sini diceritakan sebagai seorang mantan tentara angkatan udara Amerika di Rescue Squadron yang dulu bekerja dengan partnernya Riley dengan menggunakan suit Exo 7 Falcon untuk menjalankan misi mereka. Sampai akhirnya sahabatnya Riley mati terbunuh setelah tertembak oleh rudal RPG dalam misi mereka di Afghanistan, dan inilah yang kemudian membuat Sam akhirnya memutuskan untuk keluar dari angkatan udara dan kini fokus bekerja untuk membantu merehab veteran dari post traumatic stress disorder. Nah, dalam perjalanannya, Sam kemudian bertemu dengan Steve Rogers yang pada saat itu bekerja untuk organisasi S.H.I.E.L.D. sampai dia lalu menolong Steve dan juga Natasha Romanoff yang menjadi buronan dari S.H.I.E.L.D. setelah kematian palsu dari Nick Fury.
Singkat cerita, Sam sendiri akhirnya membantu Steve, Natasha, dan juga S.H.I.E.L.D. untuk menggagalkan rencana jahat dari Hydra dalam Project Insight, dimana setelah kejadian itu, Sam sendiri kemudian membantu Steve untuk mencari keberadaan dari sahabatnya Bucky yang menghilang entah kemana setelah pertempuran di Triskelion. Selain itu, di film ini juga kita diperkenalkan dengan karakter Sharon Carter, anak dari Michael Carter, saudara dari Peggy Carter yang jadi founder dari S.H.I.E.L.D. Di mana di sini, Sharon diceritakan sebagai salah satu agent S.H.I.E.L.D. yang ditugaskan oleh Nick Fury untuk mengawasi dan melindungi Steve Rogers di apartemennya dengan menyamar sebagai seorang perawat bernama Kate. Di mana Sharon sendiri kemudian mereveal identitasnya kepada Captain America sebagai agent dari S.H.I.E.L.D. saat Nick Fury diserang oleh Winter Soldier di apartemen Steve. Di mana selanjutnya Sharon juga membantu Captain America untuk menggagalkan rencana Project Insight meskipun usahanya ini gagal karena Brock Rumlow akhirnya bisa meluncurkan helicarrier yang dipakai dalam Project Insight. Nah, setelah kejadian itu, Sharon Carter sendiri akhirnya berhenti dari S.H.I.E.L.D. dan bergabung dengan CIA, di mana di sana dia kemudian dipromosikan ke tim Joint Counter Terrorist Center dan bekerja bersama dengan Agent Everett Ross yang ditugaskan di Berlin. Selain itu, di film ini kita juga ditunjukkan dengan salah satu karakter mercenaries yaitu George Batroc atau di komiknya dikenal dengan nama Batroc the Leaper yang berhadapan dengan Captain America saat dia melakukan misi di kapal S.H.I.E.L.D. Lemurian Star, di mana karakter ini sendiri nantinya bakal muncul kembali di series The Falcon and the Winter Soldier yang masih belum diketahui perannya apa di seriesnya nanti. Selanjutnya, film lain yang juga perlu kalian tonton sebelum nonton series The Falcon and the Winter Soldier adalah film Avengers Age of Ultron, di mana di sana kita bakal diperkenalkan nih dengan pertempuran Sokovia antara Ultron dan juga para Avenger yang akhirnya menjadi motivasi dendam bagi villain Helmut Zemo di film Captain America Civil War yang berusaha untuk membunuh para Avenger karena sudah dianggap bertanggung jawab atas kematian keluarganya di Sokovia karena pertempuran itu. Berikutnya, film MCU lainnya yang juga penting buat ditonton sebelum series The Falcon and the Winter Soldier adalah film Captain America Civil War, di mana di film ini kita bakal diceritakan dengan backstory dari karakter villain Helmut Zemo yang diceritakan sebagai mantan pemimpin pasukan paramiliter Sokovia, Echo Scorpion, yang di sini mempunyai misi untuk menghancurkan Avenger dengan memecah belah mereka dan membuat mereka saling membunuh satu sama lain. Selain itu, di sini kita juga bakal ditunjukkan dengan perpecahan organisasi Avenger karena hadirnya perjanjian Sokovia yang tercipta setelah banyaknya kekacauan di berbagai negara yang ditimbulkan oleh Avenger dalam aksi mereka melawan penjahat. Di mana perjanjian ini sendiri sepertinya bakal menjadi faktor penentu di series The Falcon and the Winter Soldier yang kemungkinan besar bakal menyebabkan Falcon tidak bisa menjadi Captain America yang baru dan munculnya calon Captain America yang baru yang diusulkan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah US Agent. Selain itu, alasan perpecahan ini juga disebabkan karena Captain America yang berusaha untuk melindungi sahabatnya Bucky yang di sini dijebak oleh Helmut Zemo sebagai teroris yang meledakkan bom di pertemuan PBB dan juga sempat dikendalikan oleh Helmut Zemo dengan buku Winter Soldier yang dia dapat dari salah satu pemimpin Winter Soldier program yaitu Vasily Karpov. Hal ini pun akhirnya membuat Captain America dan juga Bucky jadi buronan dunia, di mana dalam proses pelarian mereka, Sam Wilson, Scott Lang, Hawkeye, dan juga Wanda akhirnya bergabung dengan kelompok Cap yang sekarang punya tujuan untuk pergi ke Siberia dan menghentikan rencana Helmut Zemo yang mereka anggap bakal mengaktifkan tentara Winter Soldier yang dibuat oleh Hydra di lab mereka di Siberia. Berikutnya, rencana dari tim Cap ini sendiri akhirnya dihalangi oleh tim Iron Man yang di sini terdiri dari War Machine, Spider-Man, Vision, Black Panther, dan juga Black Widow yang di sini ditugaskan oleh General Ross untuk menangkap Bucky dan akhirnya membuat mereka saling bertempur satu sama lain, di mana pertempuran ini sendiri akhirnya selesai dengan Bucky dan juga Cap yang berhasil kabur ke Siberia, sementara tim Cap lainnya ditangkap dan dipenjara di fasilitas penjara rahasia RAF yang ada di Laut Atlantik.
Selanjutnya, Iron Man sendiri akhirnya bisa tahu dari Sam tentang rencana Helmut Zemo selama ini dan kemudian menyusul Captain America dan juga Bucky ke Siberia, di mana di sana Helmut Zemo kemudian menggunakan bukti rekaman Bucky di tahun 1991 yang sudah membunuh orang tua Tony Stark untuk mengambil serum Super Soldier yang dibuat oleh Howard Stark dan digunakan dalam Winter Soldier Program. Dan inilah yang kemudian membuat Captain America dan juga Bucky bertarung dengan Iron Man yang kemudian berakhir dengan kekalahan Iron Man di tangan Captain America. Sementara Helmut Zemo yang sudah melakukan misinya untuk membuat Captain America dan juga Iron Man saling membunuh satu sama lain, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, tapi hal ini akhirnya dicegah oleh Black Panther yang kemudian membuat Helmut Zemo pingsan dan kemudian menyerahkannya untuk dikurung di fasilitas Joint Counter Terrorist Center sampai akhirnya dia nantinya bakal dimunculkan lagi di series The Falcon and the Winter Soldier. Lalu setelah mengalahkan Tony, Captain America sendiri kemudian kabur bersama Bucky dari Siberia dan kemudian membebaskan timnya dari penjara Rev, di mana selanjutnya 1 bulan kemudian dia dan juga Bucky akhirnya mendapatkan suaka dari T'Challa di Wakanda, di mana di sana Bucky akhirnya memilih untuk dibekukan supaya dirinya tidak dimanipulasi lagi oleh orang seperti Helmut Zemo, sampai akhirnya keduanya muncul lagi dalam pertempuran besar di Wakanda melawan Thanos dan juga pasukannya di film Avengers Infinity War. Dan terakhir, film yang juga wajib untuk ditonton adalah film Avengers Endgame, terutama tentang Steve Rogers yang mewariskan shield dan juga identitas Captain Amerikanya kepada Sam Wilson di ending film ini, di mana pewarisan identitas Captain America inilah yang sepertinya bakal menjadi masalah utama yang bakal dieksplor lebih dalam di series The Falcon and the Winter Soldier, di mana di series ini Sam sendiri sepertinya harus bersaing dengan calon pengganti Captain America yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah John Walker alias US Agent. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang film-film MCU yang berkaitan dengan series The Falcon and the Winter Soldier. Dan buat kamu yang ingin mengeksplor lebih dalam tentang series ini, kamu bisa tonton langsung aja semua film MCU ini ya. So like, share video ini kalau kamu suka dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Komentar juga untuk detail-detail yang gue lewatkan. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika and keep exploring the universe. Ciao.